Untuk memulai cerita hari ini, saya harap pendengar dapat menekan tombol subscribe di kanal ini. Ini agar membantu menyebarkan cerita kepada lebih banyak orang dengan situasi yang sama. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Ini untuk berbagi nasihat tulus kepada narasumber. Selamat datang di acara Cerita Senior ya, Pak Tantowi Yahya. Halo Tweet, terima kasih kamu sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara ini. Pak Tantowi, saya tidak tahu harus mulai dari mana lagi 2 hari ini. 2 hari ini bagi saya rasanya seperti 2 abad, Pak. Saya hidup, tetapi saya merasa seperti mayat berjalan. Umur saya 26 tahun. Saya berasal dari Taitui, Taibin. Seharusnya saat ini saya adalah seorang pengantin baru. Saya sedang menikmati hari-hari bulan madu yang bahagia bersama suami. Seharusnya saat ini saya sedang diberkati oleh orang tua dan kerabat. Tetapi Pak, semuanya hancur berantakan. Hancur seperti busa sabun. Sudah 2 hari sejak hari pernikahan yang malang itu. Selama 2 hari ini, saya tidak berani melangkah keluar dari kamar. Saya tidak berani melihat cahaya matahari. Saya bersembunyi di dalam 4 tembok yang gelap. Saya tidak makan. Saya tidak tidur. Saya hanya bisa menangis. Saya menangis sampai air mata saya benar-benar kering. Mata saya bengkak dan tidak bisa dibuka lagi. Pernikahan saya gagal. Pernikahan dibatalkan pada menit terakhir. Suami saya, pria yang saya cintai selama 2 tahun. Pria yang saya kira akan menjadi sandaran hidup saya. Dia membatalkan pernikahan itu. Dia meninggalkan saya tepat pada hari pernikahan. Dia menganggap saya seperti sampah yang kotor. Sementara orang tua saya, selama 2 hari ini, rumah saya seperti neraka. Orang tua saya merasa sangat malu. Mereka tidak berani keluar rumah untuk bertemu siapapun. Mereka melampiaskan semua kemarahan mereka pada saya. Mereka memaki-maki saya dengan sangat parah. Kata-kata paling kejam dan menyakitkan sudah diucapkan semua oleh orang tua saya. Mereka bilang saya telah mencoreng kehormatan keluarga. Saya telah menodai nama baik leluhur. Mereka bilang, lebih baik saya melahirkan telur dan memakannya, itu, daripada melahirkan anak perempuan yang liar dan tidak bermoral seperti saya. Pak Tantowi, saya sangat sakit hati. Saya tahu saya salah. Saya tahu masa lalu saya memiliki noda. Tetapi saya tidak menyangka harga yang harus saya bayar akan semahal ini. Saya kehilangan suami. Saya kehilangan harga diri. Dan yang paling menyakitkan, saya kehilangan kasih sayang orang tua saya. Saya dicampakkan oleh keluarga saya sendiri. Saya tidak punya jalan keluar lagi, Pak. Saya ingin mati saja untuk membersihkan rasa malu ini bagi orang tua saya. Saya ingin berhenti menghadapi penghinaan dari orang lain, tapi saya pengecut. Saya tidak berani mati. Saya hanya hidup seperti hantu. Saya sangat menderita, Pak Tantowi. Tweet, saya melihat kamu duduk di sini dengan penampilan yang kuyu, pakaian yang lusuh, mata bengkak dan kosong itu. Saya mengerti bahwa kamu sedang melalui saat-saat paling mengerikan dalam hidupmu. Saya mendengar suara serakmu. Saya merasakan keputusasaan yang ekstrim. 2 hari terakhir ini pasti menjadi mimpi buruk yang panjang bagimu dan keluarga. Sebuah pernikahan, acara terpenting dalam hidup seseorang, tiba-tiba berubah menjadi tragedi, sebuah rasa malu yang mendalam. Saya mengerti rasa sakitmu, ditinggalkan oleh calon suami pada saat paling sakral, dicampakkan dan dimaki-maki habis-habisan oleh orang tua kandung, perasaan diabaikan oleh seluruh dunia, perasaan didorong ke tembok, tidak ada jalan keluar. Itu sangat menakutkan. Tetapi Tuet, harap tenang, kamu sudah datang ke sini, kamu sudah duduk di depan saya. Itu artinya kamu masih ingin mencari secercah cahaya. Kamu masih ingin mencari nasihat untuk berpegangan.
Apa yang sudah terjadi, kita tidak bisa memutar waktu kembali. Sekarang, yang penting adalah melihat kenyataan. Kita harus lihat di mana kesalahan kita harus lihat apa yang harus dilakukan untuk terus hidup. Tarik napas dalam-dalam, coba tenangkan dirimu lagi. Tolong ceritakan kepada saya dan semua orang, apa yang terjadi pada hari yang malang itu? Mengapa pernikahanmu gagal pada menit terakhir? Mengapa suamimu bereaksi begitu keras? Dan masa lalu yang kamu sebutkan itu, apa sebenarnya itu? Kenapa itu membuatmu harus membayar harga yang semahal ini? Ya, Pak Tantowi bertanya apa yang terjadi. Saya akan ceritakan kepada Bapak tentang hari itu. Hari yang saya pikir akan menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya, tetapi pada akhirnya itu berubah menjadi hari pemakaman besar bagi kehormatan keluarga saya. Hari itu adalah hari pernikahan resmi saya dan Tung suami. Keluarga saya di Tai Tui, Tai Bin. Keluarga Tung di Giao Tui, Nam Dinh. Kedua rumah tidak terlalu jauh. Perjalanan dengan mobil pengantin memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Kami sudah pacaran selama 2 tahun, Pak. Cinta kami indah. Kami telah melalui banyak badai untuk akhirnya bersama. Orang tua dari kedua belah pihak mendukung dan mendorong hubungan kami. Saya pikir saya adalah gadis paling beruntung di dunia ini. Pagi itu, saya bangun jam 3 pagi untuk berdandan dan menata rambut. Saya mengenakan gaun pengantin putih bersih yang Tung dan saya pilih bulan lalu. Orang tua saya, kerabat saya, semua orang senang dan berseri-seri. Ayah saya mengenakan setelan jas baru. Ibu saya mengenakan audai beludru merah. Mereka keluar masuk menyambut tamu. Mulut mereka terus tersenyum. Seluruh tenda pernikahan dihiasi bunga segar, suara musiknya berdentum-dentum. Semua orang memuji saya cantik, mereka memuji saya beruntung. Mereka bilang saya mendapatkan suami yang baik dan dari keluarga terhormat. Sekitar jam 8 pagi, waktu yang baik untuk menjemput pengantin, rombongan mobil pengantin dari Giao Tui memberi kabar. Mereka bilang sudah setengah jalan, hanya sekitar 30 menit lagi akan sampai. Jantung saya berdebar kencang. Saya sangat gugup, Pak. Saya duduk di kamar. Saya merapikan gaun pengantin. Saya menunggu saat Tung masuk dan memberikan buket bunga pengantin kepada saya. Lalu dia akan menuntun saya untuk bertemu kedua keluarga. Saya sudah membayangkan begitu banyak adegan bahagia di kepala saya. Namun, tiba-tiba tragedi itu datang. Tragedi itu datang dengan cepat. Tragedi itu datang dengan sangat kejam. Tragedi itu seperti tornado. Sekitar jam 8.15 menit, telepon saya berdering. Itu Tung yang menelepon. Saya dengan gembira mengangkat telepon. Saya kira dia menelepon untuk memberitahu bahwa mobil sudah hampir sampai. Dia akan meminta saya bersiap-siap untuk menyambutnya. Saya bahkan berencana untuk menggodanya sedikit. Tetapi Pak Tantowi, begitu saya menempelkan telepon ke telinga, saya mendengar teriakan. Itu bukan suara yang hangat dan penuh cinta seperti biasanya. Itu adalah teriakan bernada marah. Teriakan penuh kemuakan dari Tung. Dia berteriak di telepon. Dia bilang, "Kamu wanita sialan, wanita kotor. Kamu membohongi saya. Kamu membohongi seluruh keluarga saya." Saya terkejut. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya dengan gagap bertanya kepada Tung, "Kamu bicara apa?" Saya tidak mengerti. "Mobil sudah sampai mana, Mas?" Dia berteriak lebih keras lagi. Suara teriakannya mengalahkan suara klakson mobil. Itu mengalahkan suara musik pernikahan di pihaknya. Dia bilang, "Mobil apa?" "Putar balik! Saya sudah suruh semua mobil putar balik. Tidak ada pernikahan lagi. Buka mata besarmu dan lihat pesan yang baru saya kirimkan kepadamu."
Lihatlah betapa bejatnya dirimu. Saya tidak menyangka kamu adalah wanita murahan. Kamu wanita yang sakit jiwa seperti itu. Saya muak denganmu." Lalu dia menutup telepon. Saya berdiri membeku di tengah ruangan. Tangan saya memegang telepon dan gemetar. Di luar, orang tua saya masih tertawa. Mereka masih berbicara dengan para tamu. Saya buru-buru membuka pesan Zalo aplikasi Five untuk melihat sebuah pesan dari Tung. Dia meneruskan kepada saya sebuah pesan. Pesan itu dari akun palsu. Tidak ada nama, tidak ada foto profil. Pesan itu dikirimkan kepada Tung tepat ketika rombongan mobil pengantin sedang berjalan. Isi pesan itu singkat, tapi itu membunuh saya seketika. Tertulis, "Ini istrimu. Barang bagus sekali. Kami berdua bermain bersama pada saat itu. Selamat ya, kamu mendapatkan wanita bekas pakai. Dasar bodoh." Dan menyertai pesan itu adalah sebuah video klip. Pak Tantowi, saya tidak berani melihatnya. Tapi itu terus menghantam mata saya. Itu adalah rekaman adegan di kamar tidur. Di dalamnya tokoh utamanya adalah saya. Saya tweet tanpa sehelai benang pun, dan di samping saya bukan satu pria, melainkan dua pria. Kami sedang melakukan hal itu secara bersama-sama. Saya melihat wajah saya dengan jelas di klip itu. Saya melihat dengan jelas tindakan-tindakan itu, posisi-posisi itu telanjang. Itu kotor. Itu tidak bisa disangkal. Saya menjatuhkan telepon ke lantai. Saya jatuh tersungkur di lantai. Saya mengerti. Saya mengerti mengapa Tung berteriak seperti itu. Saya mengerti mengapa dia memutar balik mobil pengantin. Seorang pria yang dengan gembira pergi menjemput istrinya. Tiba-tiba dia menerima klip istrinya berhubungan seks dengan dua pria lain, disertai pesan yang menghina. Pesan yang mengucapkan selamat karena mendapatkan barang bekas. Jadi, bagaimana dia bisa menahannya? Harga dirinya hancur lebur. Wajar saja dia jijik dengan saya. Tepat pada saat itu, di luar halaman semuanya mulai terungkap. Mungkin Tung tidak hanya menelepon saya, dia juga menelepon ayah saya. Atau perwakilan dari rombongan pria menelepon ayah saya untuk mengumumkan pembatalan pernikahan. Saya mendengar suara ayah saya berteriak histeris di halaman. "Apa? Kamu bilang apa? Apa maksudnya putar balik?" Lalu ada suara riuh. Suara keributan dari ratusan tamu. Suara musik pernikahan tiba-tiba mati. Suasana yang tadinya gembira, tiba-tiba menjadi kacau dan mencekik. Ayah saya berlari masuk ke kamar saya. Wajahnya merah padam, matanya melotot. Dia merebut telepon dari lantai. Dia melihat ke layar. Klip itu masih berhenti pada adegan yang paling mengerikan. Ayah saya, dia melihat saya. Pandangannya berubah dari terkejut menjadi sangat marah, lalu menjadi jijik yang mendalam. Dia mengayunkan tangan, dia menampar saya dengan sangat keras. Saya jatuh tersungkur ke sudut lemari. Dia mengaum, Kamu melakukan permainan apa ini? Hah? Tweet? Kamu membunuh saya? Kamu melumuri arang dan kapur di wajah saya? Ya Tuhan, ya Tuhan. Ibu saya berlari masuk. Dia melihat adegan itu. Dia mengambil telepon untuk melihat. Lalu dia menjerit. Dia pingsan di tempat. Pernikahan hancur, Pak. Para tamu mulai berbisik dan bergosip. Berita menyebar dengan cepat seperti angin. Mereka bilang, pengantin wanita klip panasnya bocor. Pengantin wanita tidur dengan dua pria. Rombongan pria sudah kembali. Bisik-bisik itu menyusup melalui celah pintu. Bisik-bisik itu menusuk langsung ke telinga saya. Saya duduk meringkuk di sudut kamar. Gaun pengantin yang mewah kini kusut dan lusuh.
sama seperti hidup saya. Saya tidak berani menangis keras. Saya hanya bisa menggigit bibir saya sampai berdarah. Saya tahu ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Cinta, harga diri, keluarga, masa depan, semua berakhir tepat pada saat pesan itu dikirim. Seseorang, bajingan sialan itu, dia mengatur waktunya tepat di saat yang paling membahagiakan bagi saya. Dia mengatur waktunya tepat di saat keluarga saya paling bangga. Dia ingin melancarkan pukulan mematikan ini. Dia ingin membunuh saya. Dan dia sudah berhasil, Pak. Tweet. Saya mendengarkan kamu menceritakan kembali pagi yang malang itu. Saya merinding. Itu benar-benar terlalu kejam. Saya tidak tahu siapa di balik insiden ini. Saya tidak tahu permusuhan apa yang dia miliki dengan kamu. Tetapi cara dia bertindak tidak manusiawi lagi. Dia memilih waktu yang paling sensitif, waktu yang paling sakral, yaitu jam menjemput pengantin. Saat kedua keluarga sedang menanti, saat kebahagiaan mencapai puncaknya, dia melempar klip itu bukan hanya untuk mencegah pernikahan, tetapi untuk menghancurkan seluruh harga diri kamu, untuk menghancurkan harga diri calon suamimu, untuk menghancurkan kedua keluarga. Dia ingin mengubah hari bahagia menjadi hari pemakaman besar. Dan isi pesan itu, barang bagus dua pria main bersama, selamat dapat barang bekas. Kata-kata itu menghina ya. Kata-kata itu memprovokasi. Kata-kata itu menginjak-injak harga diri seorang pria dengan cara yang paling brutal. Saya adalah seorang pria. Saya mengerti perasaan Tung saat itu. Dia sedang bersemangat menjemput istrinya. Tiba-tiba dia menerima bukti istrinya berhubungan seks dengan banyak orang, apalagi dia digoda oleh pelaku dengan sebutan mendapat barang bekas. Itu adalah guncangan psikologis yang terlalu besar. Itu adalah penghinaan yang tidak bisa ditelan. Reaksi dia berteriak, memutar balik mobil, membatalkan pernikahan. Meskipun itu kejam bagimu, tetapi jika ditempatkan di posisi dia, itu adalah reaksi naluriah. Itu adalah ledakan cemburu dan rasa malu. Dan orang tuamu, saya sangat kasihan pada mereka. Mereka sedang bangga pada tetangga. Tiba-tiba mereka disiram air mendidih. Tamparan ayahmu, pingsannya ibumu. Itu adalah manifestasi dari rasa sakit yang ekstrem. Itu adalah manifestasi ketika kepercayaan runtuh. Itu adalah manifestasi ketika kehormatan keluarga dinodai. Tetapi tweet, saya ingin menanyakan satu hal. Kamu harus menjawab dengan jujur. Kamu harus menjawab dengan berani. Kamu telah mengkonfirmasi bahwa klip itu nyata. Tokoh di dalamnya adalah kamu. Kamu bilang itu adalah kesalahan di masa lalu. Jadi secara spesifik itu seperti apa? Mengapa seorang gadis dari keluarga baik-baik, gadis yang memiliki pekerjaan, gadis yang akan menikah, mengapa bisa jatuh ke dalam situasi yang tidak terkendali? Mengapa bisa jatuh ke dalam situasi berkelompok seperti itu? Apakah kamu memiliki gaya hidup yang bebas? Atau ada hal tersembunyi di balik malam yang malang itu? Tolong ceritakan secara detail, ceritakan kesalahan masa lalu itu, ini agar saya dan penonton dapat memahami sifat masalahnya dengan benar. Ini agar kami tidak hanya melihat permukaan klip itu. Ya, Pak Tantowi bertanya kepada saya tentang masa lalu itu. Bapak bertanya, apakah saya adalah orang yang hidup bebas dan tidak bermoral? Saya akan menjawab dengan jujur kepada Bapak sebelum malam yang malang itu. Saya tidak pernah menjadi gadis nakal. Saya lahir di keluarga yang berpendidikan baik di desa. Orang tua saya sangat ketat mengawasi saya. Sepanjang tahun-tahun kuliah, saya hanya tahu belajar dan pulang ke rumah. Saya tidak pernah pacaran sembarangan. Saya tidak pernah pergi ke bar. Tapi memangnya sudah ditakdirkan, orang hanya perlu salah satu inci, mereka akan tersesat bermil-mil. Klip itu nyata. Dan kesalahan itu adalah milik saya. Saya tidak menyangkal
Itu terjadi tepat 6 bulan yang lalu. Saat itu, saya bekerja sebagai staf kantor untuk sebuah perusahaan media kecil di Hanoi. Hari itu adalah perayaan akhir proyek perusahaan. Biasanya saya sangat jarang minum alkohol. Tapi, hari itu suasananya terlalu menyenangkan. Semua orang memaksa satu sama lain. Semua orang memprovokasi satu sama lain. Saya adalah karyawan baru. Saya takut menyinggung kakak-kakak di kantor. Oleh karena itu, saya minum dengan memejamkan mata. Saya minum gelas demi gelas. Alkohol masuk, kata-kata keluar. Saya mulai merasa melayang. Kepala saya pusing. Saya tidak tahu kapan saya mabuk. Dalam pesta itu, ada 2 rekan kerja pria. Nama mereka Hung dan Tuan. Kedua pria ini biasanya juga sering menggoda saya di kantor. Tapi, saya selalu menjaga jarak. Hari itu, melihat saya mabuk berat, melihat saya berjalan tidak tegak, mereka berdua menawarkan diri untuk mengantar saya pulang. Saat itu, saya sudah kehilangan kesadaran. Saya hanya ingat samar-samar. Saya hanya mengangguk. Saya menyerahkan keselamatan saya kepada rekan kerja. Namun, mereka tidak mengantar saya ke kosan. Mereka membawa saya ke sebuah hotel di dekat sana. Pak Tantowi, saya bersumpah kepada Bapak saat masuk ke kamar. Saya sangat bingung. Saya hanya ingat samar-samar. Saya dilempar ke tempat tidur dalam keadaan mabuk. Akal sehat saya sudah pergi. Saya merasa panas. Saya malu mengatakannya. Saya merasa terangsang karena efek alkohol. Ketika mereka mulai menyentuh tubuh saya, alih-alih melawan, alih-alih berteriak, saya malah menyerah. Saya membiarkan naluri kebinatangan saya mengalahkan sisi kemanusiaan saya. Saya membiarkan 2 pria itu menyiksa tubuh saya. Saya telah bekerja sama dengan mereka dalam keadaan mabuk yang kacau itu. Saya tidak lagi mengingat harga diri. Saya tidak lagi mengingat keluarga. Saya tidak lagi mengingat apa yang disebut gadis baik-baik. Saya telah menjadi wanita yang murahan dan bejat. Benar seperti yang ayah saya katakan, saya berhubungan seks dengan mereka berdua. Pada saat yang sama, itu adalah kebenaran telanjang yang harus saya akui. Saya tidak diperkosa dengan cara ditodong pisau di leher. Saya diperkosa oleh alkohol. Saya diperkosa oleh kelemahan dan ketidakmampuan diri saya sendiri untuk mengendalikan diri. Keesokan paginya, ketika saya bangun, kepala saya sakit sekali. Saya membuka mata. Saya melihat diri saya sendirian di tempat tidur hotel. Pakaian berserakan di mana-mana. Kedua pria itu sudah pergi entah sejak kapan. Saya melihat diri saya lagi. Saya melihat tanda-tanda di tubuh saya. Dan kenangan malam itu kembali. Saya terkejut. Saya jijik dengan diri saya sendiri. Saya lari ke kamar mandi. Saya menyalakan air. Saya menggosok kulit saya sampai lecet. Saya ingin membersihkan semua kekotoran malam itu. Tetapi saya tahu, tidak peduli seberapa banyak saya menggosok, jiwa saya sudah ternoda lumpur. Saat itu, saya sangat ketakutan. Saya takut kedua pria itu akan menceritakan hal ini di kantor. Saya takut semua orang akan melihat saya dengan mata menghina. Saya merasa sangat malu. Saya segera membuat keputusan melarikan diri. Saya tidak berani datang ke kantor lagi. Saya mengirim pesan untuk mengundurkan diri pada pagi itu juga. Saya membuat alasan bahwa ayah saya sakit parah dan harus segera pulang. Saya mematikan telepon. Saya membuang kartu SIM card itu. Ini untuk memutuskan semua kontak dengan Hung. Ini untuk memutuskan semua kontak dengan Tuan.
Ini untuk memutuskan semua kontak dengan semua orang di Hanoi. Saya berkemas. Saya naik mobil. Saya langsung pulang ke Tai Bin pada hari itu juga. Saya pulang ke rumah. Saya berbohong kepada orang tua saya. Saya bilang, saya bosan dengan persaingan di kota. Saya ingin kembali bekerja di dekat rumah. Orang tua saya langsung percaya. Mereka sangat senang karena anak perempuan mereka kembali dekat, kembali ke desa. Saya mencoba hidup tertutup. Saya mencoba hidup sebagai gadis baik-baik, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya mengubur rahasia kotor itu jauh di lubuk hati saya. Saya menipu diri sendiri. Saya bilang, tidak ada yang tahu, hanya saya dan dua pria itu yang tahu. Pasti mereka hanya bermain-main, pasti mereka juga takut skandal. Mereka pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Saya hanya perlu hidup dengan baik, saya hanya perlu menikah, maka semuanya akan berlalu. Kemudian saya bertemu Tung. Dia adalah pria yang baik hati dan pekerja keras. Dia benar-benar mencintai saya dengan tulus. Saya juga mencintainya. Di sampingnya, saya menemukan kedamaian. Saya menemukan perasaan dilindungi. Saya pikir Tuhan telah berbelas kasih kepada saya. Tuhan telah memberi saya kesempatan untuk memulai hidup baru. Saya memupuk cinta ini. Saya merawatnya sedikit demi sedikit, ini untuk menebus kesalahan masa lalu. Ketika Tung melamar saya sangat bahagia sampai menangis. Saya pikir ini sudah berakhir, masa lalu sudah tertidur. Saya akan menjadi istri yang baik. Saya akan menjadi menantu yang berbakti. Saya bersemangat mempersiapkan pernikahan. Saya sama sekali tidak tahu selama 6 bulan terakhir. Bayangan hantu masa lalu itu masih bergentayangan di suatu tempat. Saya bersumpah kepada Pak Tantowi. Saya sama sekali tidak tahu bahwa malam itu saya direkam. Saya hanya berpikir kedua pria itu hanya memuaskan hasrat lalu selesai. Siapa sangka mereka adalah bajingan yang sakit jiwa. Mereka adalah bajingan yang sangat keji. Mereka diam-diam meletakkan telepon. Mereka merekam seluruh adegan memalukan itu. Mereka menyimpan klip itu. Klip itu seperti piala kemenangan, atau klip itu seperti senjata. Mereka menunggu hari untuk membunuh saya. Dan mereka memilih hari paling bahagia bagi saya untuk bertindak. Mereka tidak memeras uang. Mereka tidak mengancam sebelumnya. Mereka diam-diam menunggu ketika saya mengenakan gaun pengantin. Ketika mobil pengantin tiba di depan pintu, baru saat itulah mereka melancarkan serangan. Tujuan mereka bukan uang. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan hidup saya. Mereka ingin saya merasakan sensasi jatuh dari surga ke neraka. Pak, saya salah. Saya salah karena saya minum mabuk. Saya salah karena saya tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi, apakah saya pantas dihukum sekejam ini? 1 menit kesalahan masa muda, dan saya harus membayar dengan seluruh hidup saya. Saya harus membayar dengan kehormatan keluarga. Saya harus membayar dengan cinta suami. Saya sangat menyesal. Tetapi apa gunanya penyesalan sekarang, Pak? Tuyet, saya mendengarkan kamu menceritakan malam yang malang itu. Saya mendengarkan kamu menceritakan proses melarikan diri. Saya mendengarkan kamu menceritakan proses menutupi. Dan pada akhirnya terbongkar. Saya merasakan kesedihan. Dan saya merasakan peringatan yang luar biasa. Ceritamu adalah pelajaran pahit bagi banyak anak muda sekarang. Alkohol masuk, kata-kata keluar. Tetapi bagi wanita, alkohol masuk. Semua pertahanan hilang. Kamu bilang kamu tidak nakal, saya percaya. Tetapi kamu terlalu naif. Kamu terlalu kurang memiliki keberanian di hadapan godaan dan perangkap hidup. Kamu membiarkan alkohol menguasai. Kamu membiarkan naluri mengalahkan akal. Dan harga yang harus dibayar untuk 1 menit ketidakmampuan mengendalikan diri itu terlalu mahal. Harga itu berlanjut.
Harga itu merusak segalanya. Kamu memilih untuk melarikan diri. Kamu berhenti bekerja, kamu pulang, kamu memutuskan kontak, kamu pikir menjauh dari mata, apa yang tidak terlihat tidak akan sakit, kamu pikir kamu bisa mengubur masa lalu, kamu menguburnya dengan lapisan waktu, kamu menguburnya dengan pernikahan yang bahagia. Tapi tuit masa lalu, terutama kesalahan serius yang terkait dengan harga diri dan martabat, itu tidak mudah tertidur seperti itu. Apalagi ketika rahasia itu bukan hanya ada di kepalamu. Rahasia itu juga ada di tangan orang-orang jahat. Dua rekan kerja itu, Hung dan Tuan. Mereka bukan manusia, mereka adalah iblis. Tindakan merekam seorang gadis secara diam-diam. Tindakan merekam seorang gadis dalam keadaan tidak sadar. Lalu berhubungan seks berkelompok itu adalah kebejatan. Dan tindakan menyimpan klip itu selama 6 bulan, tindakan mengatur waktunya tepat pada hari pernikahan untuk menyebarkannya, itu adalah kejahatan. Itu adalah tindakan mempermalukan orang lain. Itu adalah tindakan merusak kebahagiaan keluarga orang lain. Itu adalah tindakan yang disengaja. Itu adalah tindakan yang paling tercela. Kamu bertanya kepada saya, apakah kamu pantas mendapatkan ini? Secara emosional, saya kasihan padamu. Tidak ada seorang pun yang pantas dihancurkan hidupnya, hanya karena satu kesalahan mabuk. Namun, pada kenyataannya, hidup ini kejam. Hidup tidak berjalan sesuai aturan bahwa penyesalan langsung diampuni. Klip itu adalah bukti hidup. Itu adalah noda yang tidak bisa dihapus di mata pria tradisional. Pria tradisional seperti Tung. Dan noda itu tidak bisa dihapus di mata orang tua. Orang tua yang menghargai harga diri, orang tua seperti ayah, ibumu. Kamu bilang kamu tidak bisa mengendalikan diri. Kamu bilang kamu bekerja sama. Detail ini, inilah inti masalahnya. Ini yang membuat Tung tidak bisa memaafkanmu. Jika kamu dibius, jika kamu diperkosa dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, mungkin dia akan sedih. Tapi dia akan mengasihanimu. Dia akan menganggapmu sebagai korban. Tetapi dalam klip itu, seperti yang kamu katakan, kamu memiliki respons karena efek alkohol. Bagi seorang pria yang akan menikah, melihat calon istrinya bersenang-senang dengan dua pria lain, harga diri mereka sangat terluka. Mereka akan merasa jijik. Mereka akan merasa dibohongi tentang sifat dirimu yang sebenarnya. Mereka akan berpikir, ternyata dia tidak sebaik yang saya kira. Dia juga memiliki sisi gelap dan liar seperti ini. Itulah mengapa Tung bereaksi begitu keras. Dia menyebutmu kotor dan sakit jiwa. Sekarang pernikahan sudah hancur, calon suami sudah berpaling. Tetapi tragedimu belum berhenti di gerbang pesta pernikahan. Tragedi itu berlanjut. Tragedi itu lebih mengerikan. Tragedi itu berlanjut di dalam rumahmu sendiri selama 2 hari ini. Tolong ceritakan kepada saya. Setelah keluarga pria putar balik, setelah para tamu bubar, bagaimana neraka di rumahmu terjadi? Orang tuamu, orang yang pernah bangga padamu. Bagaimana mereka memperlakukanmu selama 2 hari terakhir? Bagaimana kamu hidup di dalam 4 tembok itu? Iya, Pak Tantowi bertanya kepada saya tentang neraka selama 2 hari ini. Saya akan ceritakan kepada Bapak. Ini agar Bapak melihat bahwa hukuman dari orang lain dan hukuman dari orang-orang yang melahirkan kita sendiri itu jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Setelah rombongan mobil pria putar balik, setelah ayah saya menerima telepon pembatalan pernikahan dari besannya, telepon itu berisi kata-kata yang paling berat. Maka tenda pernikahan kami secara resmi berubah menjadi pemakaman, Pak. Tidak, itu bahkan lebih menyedihkan daripada pemakaman. Di pemakaman, orang-orang akan berbelas kasih. Mereka akan menyampaikan simpati. Tetapi pernikahan saya, orang-orang melihatnya dengan mata penasaran. Mereka melihatnya dengan mata ingin tahu. Mereka melihatnya dengan mata menghina. Para tamu semua pulang. Mereka pulang dengan sangat cepat. Mereka pulang seperti melarikan diri dari sesuatu yang sial dan kotor.
Sambil berjalan, mereka berbisik. Mereka menunjuk ke dalam rumah. Orang-orang yang tersisa untuk membersihkan dekorasi dan meja. Mereka bekerja dalam diam. Tidak ada yang berani berbicara satu sama lain. Suasananya berat seperti timah. Karangan bunga segar, tulisan kebahagiaan yang ditempel di dinding. Sekarang terlihat canggung. Sekarang terlihat menjengkelkan. Ayah saya, dalam keadaan marah gila, dia berlari ke halaman. Dia merobek papan vukwi, papan pengantin wanita ke bawah. Dia merobeknya berkeping-keping. Dia melemparkannya ke tanah. Lalu dia menginjak-injaknya dengan kakinya, seolah-olah dia ingin menghancurkan rasa malu. Rasa malu yang melekat pada nama baik keluarganya. Lalu dia berlari masuk ke kamar. Dia menyeret saya keluar ke tengah rumah. Saat itu, saya masih mengenakan gaun pengantin. Tapi gaun itu kotor berdebu. Ini karena saya duduk di lantai. Ayah saya, pria yang seumur hidupnya baik hati, pria yang tidak pernah memukul anaknya. Hari itu dia seperti berubah menjadi orang lain. Dia melihat saya dengan mata merah. Mata itu ditandai dengan pembuluh darah yang memerah karena kebencian. Dia menunjuk tepat ke wajah saya. Suaranya serak. Suaranya gemetar, tapi penuh niat membunuh. Dia bilang, "Kamu, lihat, lihat rumah ini. Apakah kamu sudah puas, ha? Saya menyekolahkanmu ke universitas. Saya membiayai sekolahmu dengan layak. Saya mengajarkanmu 4 kebajikan. Keterampilan rumah tangga, penampilan, ucapan, moral. Untuk apa? Untuk kamu membawa wajah ini kembali. Untuk kamu membawa rasa malu ini kembali. Untuk kamu melumuri wajah saya. Saya hanya bisa berlutut. Saya menggenggam tangan saya. Saya menangis tanpa suara. Saya bilang, "Ayah, saya minta maaf. Saya salah." Tetapi permintaan maaf saya saat itu tidak berarti apa-apa. Itu seperti menuang minyak ke api. Ayah saya berteriak, "Minta maaf? Jika kamu minta maaf, bisakah saya mengangkat kepala dan melihat tetangga? Jika kamu minta maaf, apakah Tung akan kembali dan menjemputmu? Kamu membuat orang lain menertawakan saya. Lebih baik saya melahirkan telur dan memakannya. Lebih baik saya memelihara anjing dan kucing. Mereka tahu cara menjaga rumah daripada memelihara anak perempuan layar. Anak perempuan tidak bermoral dan bejat sepertimu." Lalu dia menampar saya. Dia menampar wajah saya berulang kali. Dia memukul saya. Bukan lagi untuk mengajar. Dia memukul untuk melampiaskan kemarahan. Kemarahan di dalam hatinya ibu saya berlari masuk untuk melerai. Dia memeluk kaki ayah saya. Dia menangis memohon, "Pak, sudahlah Pak. Nanti dia mati. Anak bodoh adalah tanggung jawab ibu." Tetapi ayah saya menepis ibu saya. Dia menunjuk ke wajah ibu saya. Dia bilang, "Kamu membelanya? Anak nakal salah ibu. Kamu terlalu memanjakannya. Kamu sudah lihat klip itu? Kamu lihat anak perempuan baikmu itu? Dia melakukan apa dengan 2 pria? Malu. Malu sekali, Bu." Setelah mengatakan itu, ayah saya tiba-tiba memegang dadanya. Wajahnya membiru. Dia jatuh tersungkur di kursi. Seluruh keluarga panik. Saya sangat takut. Saya hendak berlari untuk menolong ayah. Dia melambaikan tangan. Dia terenggah-enggah. Dia bilang, "Pergi! Pergi sana menjauh dari pandangan saya. Saya tidak mau melihat wajahmu. Jangan sentuh saya. Kamu mengotori saya." Kami harus memanggil dokter untuk pertolongan pertama. Ayah saya mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darahnya naik terlalu tinggi.
Dia hampir saja terkena stroke. Melihat ayah terengah-engah di tempat tidur, penuh kabel, hati saya sakit sekali. Saya sendiri, ketidakmampuan saya mengendalikan diri, itu yang mendorong ayah saya ke keadaan ini. Saya adalah anak yang tidak berbakti, anak yang sangat tidak berbakti. Selama 2 hari ini, ayah saya terbaring di tempat tidur, tidak makan, tidak minum. Dia hanya membalikkan badan ke dinding dan menghela napas panjang. Dan ibu saya, dia juga benar-benar hancur. Dia tidak memarahi saya dengan suara keras seperti ayah. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan itu jauh lebih menyakitkan. Dia hanya duduk terkulai di tangga. Air mata mengalir. Dia merintih. Tuit. Ah, Tuit. Mengapa kamu begitu bodoh, nak? Kamu membunuh ibu. Kalau kamu melakukan ini, ibu masih punya muka apa untuk pergi ke pasar? Masih punya muka apa untuk melihat kerabat dan tetangga? Mereka menertawakan ibu. Mereka bilang keluarga ini tidak beruntung. Mereka bilang keluarga ini melahirkan anak perempuan yang tidak bermoral. Sekarang kamu gagal seperti ini. Siapa yang mau menikahimu lagi? Apakah kamu berencana untuk tetap di sini? Apakah kamu berencana untuk menggantung di rok ibu seumur hidup? Saya mendengar kata-kata itu. Saya ingin membenturkan kepala ke dinding dan mati saja. Saya tidak berani menyalahkan orang tua saya sama sekali. Mereka benar, mereka memarahi dengan benar. Saya telah menghancurkan nama baik keluarga. Saya telah membuat orang tua saya menjadi bahan tertawaan di desa Taibin ini. Masalah keperawanan, masalah tata krama, masalah kehormatan keluarga. Itu sangat penting, Pak. Noda seperti ini, seluruh desa tahu. Mereka akan bergosip. Mereka akan mengarang cerita. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kebenaran 100 kali lipat. Saya bersembunyi di kamar. Saya menutup jendela rapat-rapat. Saya menarik tirai rapat-rapat. Saya takut pada cahaya. Saya takut pada suara. Saya mendengar suara anak-anak bermain di gang. Saya juga terkejut. Saya terus membayangkan adegan orang-orang berkumpul di ujung gang. Mereka sedang menonton klip itu. Mereka sedang mengomentari tubuh saya. Mereka sedang mengomentari tindakan saya. Mereka sedang menertawakan. Mereka sedang memaki saya. Klip itu seperti monster. Klip itu telah keluar dari telepon. Klip itu sedang berjalan gagah ke seluruh desa. Klip itu sedang mengetuk setiap pintu untuk mempermalukan saya. Saya lapar. Saya haus. Tapi saya tidak berani melangkah ke dapur. Ibu saya membawa semangkuk bubur. Dia meletakkannya di pintu. Lalu dia pergi. Dia tidak melihat wajah saya. Saya mengangkat mangkuk bubur. Air mata saya jatuh. Air mata saya jatuh ke bubur itu. Air mata itu asin. Saya makan. Bukan karena lapar. Saya makan karena saya takut mati. Tetapi setelah makan, saya ingin muntah semuanya. Saya hanya hidup terombang-ambing seperti hantu. Saya hidup di dalam rumah saya sendiri. Pagi ini, ayah saya sedikit membaik. Dia bisa duduk. Dia memanggil saya keluar. Dia tidak memukul lagi. Tetapi pandangannya terhadap saya, itu dingin, itu asing. Seolah-olah dia melihat orang asing. Seolah-olah dia melihat musuh. Dia bilang, saya sudah memikirkannya baik-baik. Rumah ini tidak akan menampung anak perempuan liar. Kamu sudah cukup mempermalukan saya. Sekarang, kamu pergi ke mana saja. Pergi sana menjauh dari pandangan saya. Kamu pergi ke kota. Kamu pergi bekerja. Atau kamu melakukan apapun yang kamu suka. Terserah kamu. Tapi, jangan pernah membawa dirimu kembali ke desa ini lagi. Saya anggap saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Kata-kata ayah itu
Itu adalah pisau terakhir. Pisau itu memotong semua jalan hidup saya. Ayah mengusir saya. Ayah tidak mengakui saya. Sekarang saya harus pergi kemana, Pak? Saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan suami. Sekarang saya kehilangan rumah. Saya berkeliaran. Saya naik mobil ke sini. Di dalam tas saya hanya ada beberapa ratus ribu rupiah. Saya datang mencari Bapak, bukan untuk meminta belas kasihan. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak adalah orang yang telah melihat kehidupan. Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru? Atau apakah saya harus mencari sungai dan menjatuhkan diri? Ini agar membersihkan rasa malu ini untuk orang tua saya. Ini agar klip itu tenggelam dalam kelupaan. Saya terlalu buntu, Pak. Tuit! Saya duduk di sini. Saya mendengarkan kamu mencurahkan isi hati. Saya mendengarkan setiap isak tangismu tentang kekejaman keluarga pria. Hati saya juga sakit. Mengerti bagi seorang wanita. Rasa sakit dikhianati dan dihina oleh orang yang paling dicintai. Itu bahkan lebih mengerikan daripada rasa sakit dikutuk oleh masyarakat. Karena itu adalah orang yang kamu percayai sepenuhnya. Itu adalah orang yang ingin kamu sandarkan seumur hidup. Kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa cinta begitu rapuh? Mengapa 2 tahun kasih sayang tidak bisa mengalahkan satu klip 60 detik? Mengapa dia tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan? Tuyet, saya harus mengatakan ini dengan jujur, meskipun itu sangat menyakitkan. Ini agar kamu melihat kenyataan. Ini agar kamu mengurangi menyalahkan diri sendiri. Ini agar kamu mengurangi harapan palsu. Kamu harus memahami psikologi pria, terutama pria di pedesaan yang menjunjung tinggi ideologi tradisional dan harga diri seperti Tung. Klip itu bukan bukti perselingkuhan biasa. Jika kamu hanya pergi, minum kopi, atau hanya mengirim pesan genit dengan orang lain, mungkin dia akan cemburu, dia akan marah, tetapi dia akan memaafkan karena cinta 2 tahun. Namun, klip ini merekam adegan kamu berhubungan seks berkelompok dengan 2 pria. Gambar itu, kenyataan itu adalah pukulan langsung, pukulan yang kejam, pukulan yang menghantam naluri kepemilikan dan harga diri seorang pria di matanya saat itu. Citra istri yang baik-baik hancur total, digantikan oleh obsesi, digantikan oleh jijik fisik. Pria, mereka bisa memaafkan kecerobohan, mereka bisa memaafkan kekurangan, tetapi mereka sangat sulit, bahkan mungkin mereka tidak bisa memaafkan kekotoran fisik, apalagi ketika itu terekspos, apalagi ketika itu telanjang, apalagi ketika itu berkelompok seperti itu. Dia memblokir nomor, dia kejam, keluarganya menuntut kembali mahar. Semua tindakan itu adalah reaksi dari rasa sakit yang mendalam. Itu adalah reaksi dari rasa malu yang mendalam. Mereka merasa dibohongi. Mereka merasa mereka hampir membawa rasa malu ke rumah. Mereka bereaksi ekstrim. Ini untuk melindungi kehormatan mereka. Ini untuk menyangkal hubungan denganmu secepat mungkin. Jangan mencoba menghubungi lagi. Jangan menelepon. Jangan mengirim pesan. Jangan memohon lagi. Semakin kamu melakukannya, semakin kamu merendahkan diri sendiri, semakin kamu membuat mereka lebih jijik, semakin kamu membuat mereka lebih muak padamu. Keheningan dan kekejaman Tung. Itu adalah jawaban yang paling jelas. Hubungan ini telah berakhir. Dan hubungan ini berakhir dengan kejam. Hubungan ini tidak bisa disambung kembali. Kamu sedih karena kehilangan suami. Saya mengerti. Tetapi sekarang kamu sedang menghadapi risiko yang lebih besar, yaitu kehilangan tempat berlindung terakhirmu. Kamu bilang orang tuamu malu. Ayahmu mengalami tekanan darah tinggi. Ibumu menangis pingsan dan pagi ini. Pagi ini kamu bilang ayahmu sudah mengusirmu. Tolong ceritakan kepada saya tentang pagi ini. Setelah 2 hari mengurung diri di kamar, setelah keluarga pria mengembalikan mahar, setelah mereka memutuskan hubungan, apa keputusan orang tuamu terhadapmu? Mengapa kamu harus naik mobil ke sini dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Kata-kata ayahmu, pergi kemana saja menjauh dari pandangan saya.
Apakah itu kemarahan sesaat atau itu penolakan yang sebenarnya? Ya, Pak Tantowi bertanya kepada saya tentang Tung, tentang pria yang saya serahkan seluruh hidup saya. Pria yang saya kira adalah tempat berlindung paling damai. Bapak bertanya, apakah saya bisa menghubunginya? Apakah ada kesempatan untuk menjelaskan? Saya akan menjawab Bapak dengan kenyataan yang pahit. Kenyataan yang menyakitkan sampai ke inti. Tidak ada kesempatan sama sekali, Pak. Semuanya hanya keheningan. Semuanya hanya kekejaman. Semuanya hanya jijik. Tepat setelah saat itu, dia berteriak di telepon. Dia memutar balik mobil pengantin. Saya sudah seperti orang gila. Saya mencoba menghubungi kembali. Saya menelepon ke nomornya. Saya menelpon berulang kali. Saya menelpon ratusan kali. Awalnya telepon berdering, tetapi tidak ada yang mengangkat. Setelah itu, dia mematikan telepon. Sampai sore itu, ketika saya menelepon lagi, saya hanya mendengar suara nada sibuk. Dia sudah memblokir nomor saya. Dia memblokir Zalo. Dia memblokir Facebook. Dia memotong semua jalan. Ini agar saya bisa mengirimkan kepadanya bahkan hanya satu kata penjelasan. Saya tidak menyerah. Saya meminjam telepon ibu saya. Saya meminjam telepon adik sepupu saya untuk menelpon. Tetapi begitu dia mendengar suara saya, begitu saya mengucapkan dua kata, Mas Tung, dia menutup telepon. Tidak ada kata-kata makian lagi. Tidak ada kata-kata celaan. Hanya keheningan. Keheningan yang dingin. Keheningan yang menakutkan. Keheningan itu lebih kejam daripada ribuan kata makian. Itu mengatakan bahwa bagi dia, sekarang saya tidak ada lagi, atau saya hanya sesuatu yang kotor, sesuatu yang dia tidak ingin berurusan, sesuatu yang dia tidak ingin dengar suaranya. Saya sudah mengirim pesan. Saya menyusun pesan yang panjangnya seukuran layar penuh. Saya menceritakan. Saya memohon. Saya bersumpah. Saya menulis. Mas Tung, dengarkan saya dulu. Saya dijebak. Saya dianiaya. Hari itu saya mabuk. Saya tidak tahu apa-apa. Saya dibius. Lalu saya direkam secara diam-diam. Saya bukan wanita seperti itu. Saya mencintaimu dengan tulus. Selama 2 tahun ini, bagaimana saya memperlakukanmu, kamu tahu. Tolong jangan tinggalkan saya saat ini. Tolong beri saya kesempatan untuk bertemu. Ini untuk menjelaskan masalah ini secara detail. Saya mengirimkannya dalam keputusasaan. Baris-baris pesan itu terus mengalir, tetapi tidak ada balasan. Dan kemudian, sampai malam hari pernikahan yang gagal itu, jawaban dari keluarga pria juga datang. Tetapi jawaban itu tidak datang langsung kepada saya. Jawaban itu menghantam langsung ke kepala orang tua saya, Ibu Tung. Orang yang masih saya panggil ibu. Orang yang pernah memegang tangan saya. Orang yang pernah memuji saya baik-baik. Dia mengirim pesan kepada ibu saya. Pesan yang singkat, pesan yang kasar. Tidak ada subjek, tidak ada predikat. Tidak ada lagi sedikit pun perasaan besan. Dia mengirim pesan, anak perempuan, bapak, ibu itu tidak bermoral. Dia mempermalukan keluarga saya. Mulai saat ini, keluarga saya dan keluarga bapak, ibu tidak ada hubungan lagi. Jangan biarkan Tweet mendekat ke rumah saya. Jangan biarkan dia menelepon dan mengganggu Tung lagi. Mahar pinangan, sirih. Emas pernikahan, yang waktu pertunangan, bapak, ibu atur, untuk mengembalikannya semua kepada keluarga saya. Kami tidak ingin berurusan dengan 1 sen pun. Kami tidak ingin berurusan dengan perak apapun dengan orang seperti itu.
Anggap saja keluarga saya kurang beruntung harus membuang sampah. Ibu saya membaca pesan itu. Dia menangis pingsan. Ayah saya marah. Dia bilang, kembalikan. Kembalikan semuanya kepada mereka. Saya tidak sudi memegang 1 sen pun dari keluarga itu. Terlalu malu. Oleh karena itu, keesokan paginya, ayah saya meminta adik laki-laki saya mengumpulkan semua emas pernikahan, semua sirih, semua kue, semua uang lamaran, semuanya yang waktu pertunangan. Dia menyuruh adik saya membawanya ke keluarga pria di Gyautui. Adik saya kembali dan menceritakan. Keluarga mereka menutup gerbang rapat-rapat. Mereka tidak mengizinkan masuk ke rumah. Ibu Tung keluar untuk menerima barang di gerbang. Wajahnya dingin. Dia menghitung setiap gram emas. Dia menghitung setiap amplop uang, seperti orang yang menagih utang. Dia bahkan berbicara keras. Ini agar tetangga bisa mendengar. Dia bilang, untungnya keberuntungan keluarga ini masih besar. Leluhur masih melindungi. Jadi baru terungkap wajah aslinya sebelum dia dibawa masuk. Kalau membawa pulang wanita yang tidur dengan 2 pria sekaligus untuk menjadi menantu, maka seluruh keluarga akan sial. Dan Tung, adik saya bilang, dia tidak melihat Tung dimanapun. Mungkin dia bersembunyi di dalam rumah, atau dia pergi ke suatu tempat untuk menghindari tatap muka. Dia tidak berani. Atau dia tidak sudi keluar untuk menerima kembali kenang-kenangan. Dia tidak sudi mengucapkan kata perpisahan dengan sopan. 2 tahun berpacaran. Begitu banyak kenangan. Begitu banyak sumpah di bawah langit. Sekarang berakhir dengan pengembalian mahar yang memalukan. Itu terjadi tepat di gerbang, Pak. Pak Tantowi, saya sangat sakit hati. Saya sakit hati bukan karena saya menyesal kehilangan pernikahan, bukan karena saya menyesal kehilangan emas dan perak. Saya sakit hati karena kekejaman manusia. Tung, dia pernah bilang dia mencintai saya lebih dari dirinya sendiri. Dia pernah berjanji akan melindungi saya dari segala badai. Dia tahu saya orang seperti apa, kan? Selama 2 tahun ini, saya merawatnya. Saya berbakti kepada orang tuanya. Apakah itu tidak sebanding dengan klip 60 detik? Mengapa dia tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan? Mengapa dia tidak bertanya? Mengapa dia tidak bertanya? Apakah dia dijebak? Dia langsung berasumsi bahwa saya liar. Dia langsung berasumsi bahwa saya selingkuh. Saya merasa seperti didorong ke jurang. Lalu orang-orang berdiri di mulut jurang. Mereka melempar batu ke bawah. Mereka melempar batu ke bawah agar saya mati sepenuhnya. Dia menganggap saya seperti penyakit menular. Saya perlu diisolasi. Saya perlu dimusnahkan segera. Jijiknya dia. Itu membuat saya merasa diri saya benar-benar rendah. Itu membuat saya merasa diri saya benar-benar kotor. Saya bertanya pada diri sendiri, apa itu cinta? Mengapa begitu rapuh? Ketika senang, orang bersumpah. Ketika kesulitan, ketika harga diri diuji, mereka berpaling dan lari. Mereka bahkan menendang orang itu sekali lagi. Sekarang saya benar-benar kehilangan dia. Bukan kehilangan karena kematian yang memisahkan, tetapi kehilangan karena jijik. Rasa sakit ini, itu menggerogoti saya. Itu membuat saya tidak bisa bernapas. Saya terus memikirkan adegan dia menonton klip itu. Pandangannya terhadap saya di klip itu, lalu jijiknya dia. Saya ingin membenturkan kepala ke dinding.
Saya tidak tahu bagaimana harus terus hidup, terutama ketika orang yang paling saya cintai. Dia adalah orang yang paling jijik pada saya. Ya, Pak Tantowi bertanya kepada saya tentang pagi ini, tentang kata-kata ayah saya. Saya akan menjawab, "Bapak, itu bukan kemarahan sesaat, Pak. Itu adalah penolakan. Itu adalah penolakan paling kejam. Penolakan yang diberikan seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Pagi ini, setelah malam, keluarga pria mengembalikan mahar. Suasana di rumah saya dingin. Suasana itu dingin seperti kuburan. Saya masih meringkuk di kamar. Perut saya keroncongan karena lapar. Tetapi saya tidak berani bangun. Sekitar jam 6 pagi, ayah saya mendobrak pintu dan masuk. Dia tidak lagi memiliki wajah merah yang marah. Dia tidak lagi memiliki wajah marah yang gila seperti hari pernikahan. Sebaliknya, dia memiliki wajah dingin. Ada wajah tanpa emosi. Wajah orang yang sudah mati hati. Dia melemparkan tas perjalanan tua ke wajah saya. Dia berkata, suaranya berat dan tegas, "Bangun, berkemas pakaian dan barang-barang pribadi ke dalam tas ini. Lalu pergi sana." Saya terkejut. Saya merangkak bangun. Saya bertanya, "Ayah, ayah mengusir saya kemana? Saya harus pergi kemana sekarang?" Ayah saya melihat saya. Pandangannya seperti melihat tumpukan sampah. Sampah yang perlu segera dibersihkan agar rumah bersih. Dia bilang, "Kamu pergi kemana saja, asal menjauh dari pandangan saya. Saya sudah memikirkannya baik-baik. Rumah ini, keluarga ini, tidak bisa menampung anak perempuan yang bejat dan liar sepertimu. Kamu tinggal di sini 1 hari. Saya akan malu hari itu. Tetangga, mereka akan melihat. Mereka akan meludahi wajah saya. Saya tidak tahan. Kamu pergi ke kota. Kamu pergi bekerja sebagai buruh pabrik. Atau kamu melakukan pekerjaan apapun yang kamu suka. Terserah kamu. Tetapi, jangan pernah membawa dirimu kembali ke desa ini lagi. Saya anggap saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Anggap saja kamu sudah mati." Ibu saya berdiri di pintu. Dia menangis terseduh-seduh. Dia berlari memeluk ayah saya. Dia memohon, "Pak, kalau Bapak mengusirnya, bagaimana dia akan hidup? Dia sedang panik seperti itu. Bagaimana jika dia berpikir pendek?" Tetapi ayah saya menepis ibu saya. Dia menunjuk ke gerbang. "Kalau kamu sayang padanya, kamu ikut saja dengannya. Kamu yang memanjakannya, makanya dia jadi nakal. Makanya dia jadi bejat seperti ini. Sekarang kamu masih mau menampungnya. Ini agar dia membawa lebih banyak malu ke rumah ini? Saya sudah bilang, saya akan melakukannya. 1, dia pergi. 2, saya pergi. Kamu pilih." Saya mendengar ayah mengatakan itu. Saya tahu tidak ada jalan kembali lagi. Ayah saya adalah pria yang dominan. Dia berkata 1 adalah 1. Dia berkata 2 adalah 2. Dia sudah bilang sampai tingkat, "Anggap saja kamu sudah mati." Itu artinya kasih sayang ayah sudah habis. Saya tidak ingin ibu saya menderita. Saya tidak ingin keluarga hancur lagi karena saya. Saya diam-diam mengambil beberapa pakaian. Saya memasukkannya ke dalam tas perjalanan. Saya tidak berani membawa banyak barang. Saya juga tidak berani melihat foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Ibu saya diam-diam memasukkan segulung uang ke tangan saya. Dia berbisik di tengah air mata, "Ambil ini untuk pegangan. Nak, pergi kemanapun, ingat jaga kesehatan. Nanti kalau ayah sudah tenang,
Ibu akan kirim pesan. Saya memegang uang dari ibu. Tangan saya gemetar. Air mata saya jatuh ke uang polimer yang dingin itu. Saya melangkah keluar dari gerbang rumah saya. Saya melangkah keluar seperti pencuri. Saya melangkah keluar seperti penjahat yang diasingkan. Saya berjalan ke terminal bus kabupaten. Di jalan desa yang akrab yang sudah saya lalui ribuan kali, hari ini terasa asing. Hari ini terasa menakutkan. Beberapa orang yang pergi bekerja di sawah pagi-pagi, mereka melihat saya membawa tas. Mereka menunjuk, mereka berbisik. Saya harus menarik topi kaping. Saya ke bawah. Saya menutupi wajah saya rapat-rapat. Saya berjalan sangat cepat. Saya berjalan seperti melarikan diri. Saya merasa seperti di belakang saya ada ratusan mata yang melihat, ada ratusan mulut yang memaki. Mereka bilang, "Itu Tweet si liar diusir ayahnya. Pantas saja anak perempuan yang tidak bermoral." Saya naik bus ke sini. Sepanjang jam duduk di bus, saya melihat keluar jendela. Saya melihat sawah. Saya melihat rumah-rumah. Mereka mundur di belakang saya. Saya bertanya pada diri sendiri, saya akan pergi kemana? Saya akan kembali kemana? Saya kehilangan pekerjaan di Hanoi. Saya tidak berani kembali ke sana. Ini karena saya takut bertemu dengan dua bajingan itu lagi. Saya diusir dari kampung halaman. Saya tidak punya suami. Saya tidak punya teman. Di tangan saya hanya ada beberapa potong pakaian. Di tangan saya hanya ada sedikit uang yang ibu berikan. Masa depan saya gelap gulita. Masa depan saya suram seperti nasib Suster Dow, tokoh sastra yang menderita. Turun di terminal bus. Saya berkeliaran tanpa tujuan. Saya terus berjalan. Saya terus berjalan. Lalu saya melihat sungai. Air sungai mengalir perlahan. Air sungai itu hitam. Di kepala saya saat itu muncul ide gila. Tetapi ide itu sangat menarik. Saya berpikir, bagaimana kalau saya melompat ke sana? Mati berarti selesai. Mati berarti tidak ada lagi penderitaan. Mati berarti saya tidak perlu mendengar makian siapapun. Mati berarti saya tidak perlu melihat mata jijik Tung. Mati berarti saya tidak perlu melihat kedinginan ayah. Mati saja. Siapa tahu orang tua akan sayang. Siapa tahu orang tua akan memaafkan. Siapa tahu orang tua akan mengizinkan saya berbaring di tanah Ibu Pertiwi. Pikiran itu terus bergentayangan. Pikiran itu terus memanggil saya. Saya sudah berdiri di jembatan. Saya sudah berpegangan pada pagar. Angin sungai bertiup dingin menusuk, tetapi hati saya lebih dingin. Saya menutup mata. Saya berniat menjatuhkan diri, tetapi tepat pada saat itu, telepon di saku saya bergetar. Itu hanya pesan SMS dari operator. Pesan SMS itu mengabarkan promosi, Pak. Tetapi suara getaran itu membuat saya terkejut. Itu membuat saya sadar. Saya melihat ke air hitam di sungai. Saya tiba-tiba merasa takut. Saya takut mati. Saya takut jasad saya akan mengembang dan jelek. Saya takut itu akan menjadi bahan tertawaan lagi bagi orang lain. Saya takut di akhirat. Saya tidak punya muka untuk bertemu leluhur. Saya mundur. Saya duduk di pinggir jalan. Saya menangis terseduh-seduh. Saya pengecut sekali, Pak. Hidup tidak bisa, mati pun tidak berani. Lalu saya ingat acara Bapak. Saya sering mendengar Bapak memberikan saran kepada orang-orang di radio. Saya pikir ini adalah pelampung penyelamat terakhir saya. Saya naik ojek ke sini. Saya mendaftar untuk bertemu Bapak, Pak Tantowi. Sekarang saya duduk di sini. Saya menghadap Bapak.
Saya bertanya kepada Bapa satu hal dengan tulus. Tolong jawab saya seperti seorang ayah. Jawab saya seperti seorang kakek. Bagi seorang gadis yang telah kehilangan segalanya seperti saya, kehilangan keperawanan dengan cara paling memalukan, kehilangan suami, kehilangan harga diri, kehilangan keluarga, dikutuk oleh masyarakat. Apakah saya masih pantas hidup? Apakah saya harus mati ini untuk membersihkan rasa malu bagi orang tua saya? Atau bagaimana saya harus hidup di tengah kehidupan yang penuh penghinaan ini? Saya terlalu buntu. Saya tidak melihat jalan yang cerah sama sekali. Tuet, tatap mata saya. Saya mengatakan hal ini kepada kamu. Kamu harus mendengarkannya baik-baik. Tanamkan kata-kata saya ini di hatimu. Saya melarang keras kamu untuk mati. Saya katakan sekali lagi, mati adalah kebodohan. Mati adalah kepengecutan. Dan mati adalah kamu menerima kekalahan di hadapan orang-orang yang telah mencelakaimu. Kamu bertanya kepada saya, apakah kamu pantas hidup? Jawabannya adalah ya, kamu sepenuhnya pantas. Hidup manusia tidak ternilai harganya, hidup diberikan oleh orang tua, hidup diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada siapapun, tidak ada kesalahan, tidak ada klip panas, dan tidak ada mulut duniawi yang berhak mencabut hakmu untuk hidup. Kamu melakukan kesalahan di masa lalu, benar. Kamu tidak bisa mengendalikan diri dalam keadaan mabuk, benar. Tetapi harga yang harus kamu bayar selama 2 hari ini, dibatalkan pernikahan, dihina, dipukul oleh ayah, diusir dari rumah. Harga itu sudah terlalu mahal. Harga itu sudah cukup untuk satu kesalahan masa muda. Kamu tidak perlu membayar lebih dengan nyawamu. Kamu pikir mati adalah membersihkan rasa malu untuk orang tuamu? Tidak, Tuyet. Itu adalah pemikiran yang paling salah. Jika kamu mati, bagaimana orang tuamu akan hidup? Ayahmu, meskipun dia mengusir karena marah, dia mengusir karena harga diri, bukan karena dia ingin kamu mati. Jika besok jasadmu diangkat dari sungai itu, ayahmu akan menyesal seumur hidup. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ini karena kata-katanya sendiri telah mendorong anak perempuannya ke kematian. Ibumu akan menangis sampai air matanya kering. Bahkan mungkin dia akan ikut menyusulmu. Saat itu, rasa malu karena anak perempuan nakal itu akan berubah menjadi tragedi keluarga. Itu akan berubah menjadi rasa sakit yang menembus langit. Kamu mati. Orang akan semakin bergosip. Orang akan semakin mengarang cerita jahat. Pelaku yang menyebarkan klip itu, dia akan tertawa puas. Dia akan bilang, itu dia gadis bodoh. Dia pantas mati karena malu. Apakah kamu ingin musuhmu menang seperti itu? Oleh karena itu, kamu harus hidup bukan untuk malu, tetapi hidup untuk memperbaiki kesalahan. Hidup untuk memulai kembali, dan hidup untuk membalas dendam dengan cara yang paling bangga. Membalas dendam di sini bukan berarti mengambil pisau untuk menusuk, tetapi membalas dendam di sini itu adalah hidup dengan baik, hidup dengan bahagia. Ini untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghinamu, ini untuk membuktikan bahwa Tuyet telah jatuh, tetapi Tuyet telah bangkit, dan Tuyet bukanlah barang rongsokan. Sekarang saya akan menganalisis lebih detail untuk kamu. Saya akan menganalisis situasi kamu saat ini. Saya akan menganalisis tentang orang tuamu. Saya akan menganalisis tentang Tung. Dan yang paling penting, saya akan menganalisis tentang orang-orang yang telah mencelakaimu. Ini agar kamu melihat sifat masalahnya dengan jelas. Ini agar kamu melihat siapa teman. Ini agar kamu melihat siapa musuh. Dan jalan mana yang harus kamu ambil. Hapus air matamu. Minum air, lalu dengarkan analisis saya. Tuyet, hapus air matamu dan menangis, hancur, mencari kematian. Semua hal itu sudah kamu lakukan, sudah kamu pikirkan selama 2 hari ini. Semua itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Semua itu hanya membuat orang-orang jahat itu lebih senang. Sekarang saya ingin kamu duduk tegak. Tatap langsung kenyataan. Meskipun itu telanjang dan menyakitkan, saya akan menganalisis. Saya akan menunjukkan kepadamu mengapa semuanya terjadi seperti ini, dan di mana posisi kamu di papan catur yang kejam ini. Kamu harus memahami sifat setiap orang. Kamu harus memahami sifat setiap masalah. Baru saat itu kamu dapat menemukan jalan hidupmu.
Saya akan menganalisis untuk kamu 3 subjek utama. 3 subjek yang secara langsung mempengaruhi hidup kamu saat ini. Mereka adalah orang tuamu, calon suamimu, Tung. Dan orang-orang yang menyebarkan klip, pertama tentang orang tuamu. Kamu merasa terluka, kamu merasa dicampakkan. Ini karena orang tuamu memukul dan mengusirmu. Kamu berpikir bahwa orang tuamu tidak berperasaan. Kamu berpikir orang tuamu kejam. Tetapi, Tuyet, kamu harus menempatkan dirimu pada posisi mereka. Ini agar kamu mengerti, ini agar kamu berbelas kasih. Jangan menyalahkan orang tuamu adalah orang desa. Mereka sudah tinggal di desa Gyautu ini turun-temurun. Di desa, aturan desa, kehormatan, harga diri, itu sangat besar, itu bahkan lebih penting daripada nyawa. Mereka telah hidup seumur hidup dengan kepala tegak. Mereka bangga karena telah membesarkan anak perempuan yang berpendidikan baik, anak perempuan yang memiliki pekerjaan, anak perempuan yang akan menikah dengan keluarga terhormat. Tiba-tiba, tepat di tengah hari paling bahagia, di depan ratusan tamu, di depan kerabat dari kedua belah pihak, klip itu disebarkan. Ini tidak berbeda dengan orang tuamu dilucuti di tengah pasar. Orang tua itu dilempari batu, orang tua itu dinodai, rasa malu itu sangat mengerikan. Itu membuat orang tua tidak berani mengangkat kepala untuk melihat siapapun. Mereka merasa seolah-olah merekalah yang bersalah karena tidak tahu cara mendidik anak. Kata-kata makian yang kejam seperti liar, kata-kata makian yang kejam seperti mati saja agar hutang lunas, saya tegaskan kepadamu, itu bukan kata-kata dari lubuk hati orang tua. Itu adalah kata-kata dari kemarahan, itu adalah kata-kata dari kepahitan, itu adalah kata-kata dari rasa sakit yang ekstrim karena kehilangan muka. Mereka memarahimu, mereka memukulmu, mereka mengusirmu. Sebenarnya mereka sedang berusaha menghilangkan beban psikologis. Mereka sedang berusaha membersihkan nama di hadapan tetangga. Mereka ingin bilang, saya tidak mendidik anak seperti itu. Saya juga benci kebiasaan buruk itu. Saya sudah mengusirnya, tindakan mengusirmu pagi ini. Dari luar terlihat kejam. Tetapi jika dilihat lebih dalam, mungkin itu juga cara untuk melindungimu. Kamu tinggal di desa saat ini. Bagaimana kamu akan hidup di hadapan mata yang ingin tahu? Bagaimana kamu akan hidup di hadapan kata-kata gosip yang jahat dari orang lain? Kamu akan ditunjuk, kamu akan diejek setiap hari. Ayahmu mengusirmu. Mungkin dia ingin kamu pergi jauh, pergi ke tempat di mana tidak ada yang tahu masa lalumu. Ini agar kamu memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Dan ini juga agar skandal di desa mereda. Waktu adalah obat terbaik. Ketika opini publik mereda, ketika rasa sakit mereda, kasih sayang orang tua akan muncul kembali. Orang tua tetaplah orang tua. Jangan pernah berpikir mereka ingin kamu mati. Mereka hanya terlalu terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi opini publik. Kedua, tentang Tung, calon suamimu. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan yang harus kamu terima. Kamu bertanya kepada saya mengapa dia kejam, mengapa 2 tahun kasih sayang tidak sebanding dengan 1 klip. Tuyet, kamu adalah seorang wanita. Kamu melihat dengan mata emosi. Tetapi Tung adalah seorang pria. Dia melihat dengan mata harga diri dan naluri kepemilikan. Klip itu. Itu bukan foto berpegangan tangan dengan orang lain. Itu adalah klip hubungan seks. Dan yang lebih buruk, itu adalah hubungan seks berkelompok dengan 2 pria. Gambar itu. Bagi pria manapun, itu adalah pukulan telak, pukulan mematikan, itu menimbulkan jijik fisik. Coba kamu bayangkan, Tung melihat calon istrinya dalam keadaan seperti itu, dia akan terobsesi. Obsesi itu sampai-sampai nanti, meskipun dia memaafkan, setiap kali dia dekat denganmu, bayangan 2 pria itu, dan kamu diklip, itu akan muncul lagi di kepalanya. Dia tidak akan bisa melewati rintangan psikologis itu. Selain itu, pria mereka sangat menghargai harga diri. Dia dipermalukan oleh teman-teman, dia dipermalukan oleh kerabat. Mereka tahu cerita mendapatkan barang bekas, meskipun kamu tidak hamil. Tetapi mereka tetap menggunakan kata itu untuk menghina. Dia merasa seperti orang bodoh yang dibohongi selama 2 tahun ini, perasaan dikhianati, ditambah dengan rasa malu diejek oleh orang lain.
itu membuatnya bereaksi ekstrim. Dia memblokir nomor, dia membatalkan pernikahan, dia menuntut mahar. Itu adalah reaksi pertahanan diri dari seekor binatang yang terluka. Jangan berharap dia memaafkan. Setidaknya tidak saat ini, dan mungkin selamanya. Insiden ini melampaui batas toleransi cinta biasa. Semakin kamu mencoba menghubungi, semakin kamu mencoba memohon, kamu hanya akan membuatnya berpikir kamu keras kepala, kamu tidak tahu malu. Dia akan semakin meremehkanmu. Biarkan dia tenang. Itu adalah rasa hormat terakhir yang bisa kamu berikan kepada pria yang kamu cintai. Dan itu juga cara untuk mempertahankan sedikit harga diri terakhirmu. Ketiga, dan ini adalah hal yang paling penting, ini tentang pelaku penyebar klip tweet dalam cerita ini. Kamu terus menyalahkan diri sendiri, kamu terus menyalahkan nasib, kamu terus memohon cinta, kamu lupa satu subjek yang sangat penting, yaitu musuhmu yang sebenarnya. Dua pria itu, Hung dan Tuan, dan orang yang mengirim pesan. Mungkin salah satu dari mereka berdua, atau keduanya, mereka bukan orang yang lewat. Mereka adalah penjahat. Tindakan mereka membiusmu, membawamu ke hotel, berhubungan seks berkelompok. Ketika kamu tidak sadar, merekam klip secara diam-diam, menyimpan klip itu selama 6 bulan, dan mengatur waktunya tepat di jam menjemput pengantin untuk menyebarkan. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan harga diri dan kebahagiaanmu. Ini adalah serangkaian perilaku yang disengaja, ini adalah serangkaian perilaku yang tercela, ini adalah serangkaian perilaku yang kejam. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin melihatmu menderita. Mereka ingin senang di atas kehancuran hidupmu. Mereka menganggapmu seperti mainan. Mereka bermain, lalu mereka menghancurkannya. Wa inna taharobiha bila, wa inna taharobiha. Mengapa saya membicarakan mereka secara detail? Ini agar kamu melihat, kamu tidak hanya bersalah-bersalah karena tidak bisa mengendalikan diri, tetapi kamu juga adalah korban. Kamu adalah korban dari serangan seksual dalam keadaan tidak sadar. Dan kamu adalah korban dari kejahatan high-tech, kejahatan menyebarkan materi pornografi, kejahatan mempermalukan orang lain daripada memikirkan bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan menyerah. Bunuh diri adalah membuat musuh senang. Kamu harus mengubah rasa sakit itu menjadi kemarahan. Kamu harus hidup untuk melihat mereka membayar harganya. Hukum tidak akan membiarkan perilaku ini. Masyarakat tidak akan membiarkan orang seperti ini. Kamu mati. Mereka masih hidup tanpa malu. Mereka masih tertawa. Dan siapa tahu mereka akan mencelakakan gadis lain. Apakah kamu ikhlas? Tweet, saya menganalisis 3 hal itu. Ini agar kamu melihat orang tuamu mengusirmu karena rasa sakit dan harga diri, bukan karena mereka sudah tidak sayang. Suamimu meninggalkanmu karena harga dirinya terluka terlalu parah. Itu wajar. Sementara musuh yang sebenarnya belum kamu sentuh, kamu sedang menghukum orang yang salah. Kamu sedang menghukum dirimu sendiri. Sementara orang jahat sedang tertawa. Apakah kamu sudah mengerti? Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Sekarang bukan saatnya untuk mencari kematian. Sekarang adalah saat kamu harus menjadi yang paling kuat. Sekarang adalah saat kamu harus menjadi yang paling rasional. Ini untuk menemukan jalan hidupmu. Pak Tantowi, saya berterima kasih kepada Bapak. Bapak, benar. Setiap kata Bapak seperti air dingin yang menampar wajah saya. Ini agar saya sadar. Selama 2 hari ini, saya hanya tenggelam dalam rasa malu. Saya pikir saya adalah satu-satunya penjahat. Saya pikir saya adalah orang yang paling pantas mati. Saya membenci orang tua. Saya bilang mereka kejam. Saya membenci Tung. Saya bilang dia kejam. Tetapi, mendengarkan analisis Bapak, saya baru mengerti penderitaan orang tua saya, ayah saya. Dia seumur hidup menjaga nama baik. Sekarang dia dicela oleh seluruh desa. Pasti dia sangat menderita. Dia mengusir saya. Mungkin itu juga untuk melepaskan saya dari neraka opini publik. Saya sudah salah menyalahkan orang tua saya. Tentang Tung, Bapak benar.
Saya menempatkan diri saya pada posisinya. Jika saya adalah pria yang akan menikah, jika saya melihat istri saya seperti itu, pasti saya juga tidak tahan. Klip itu sangat menghantui. Saya saja jijik dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memaksa dia untuk menerima? Saya tidak akan menelepon. Saya tidak akan mengganggunya lagi. Saya akan membiarkan dia tenang. Saya akan menganggap takdir kami hanya sampai di situ. Saya berharap dia menemukan gadis lain. Gadis yang lebih baik dari saya. Gadis yang tidak memiliki masa lalu kotor seperti saya. Dan tentang dua bajingan itu, Bapak benar. Mereka adalah iblis. Mereka telah merusak hidup saya. Mereka membius saya. Lalu mereka merekam secara diam-diam. Lalu mereka mengintai selama 6 bulan. Ini untuk menghancurkan hari bahagia saya. Mengapa? Mengapa mereka begitu jahat? Permusuhan mendalam apa yang saya miliki dengan mereka. Mereka hanya rekan kerja. Pak, saya membenci mereka. Saya membenci mereka sampai ke tulang. Jika saya mati, mereka benar-benar akan menertawakan saya. Mereka akan bilang, gadis bodoh mati, itu pantas. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan kepuasan itu. Saya adalah korban. Mengapa korban harus mati? Sementara pelakunya hidup tanpa malu? Tetapi, Pak, sekarang saya tidak punya apa-apa. Saya malu seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan pada mereka? Saya menuntut mereka. Apa yang saya gunakan kalau saya menuntut? Semuanya akan menjadi ribut lagi. Orang tua saya di desa akan semakin malu. Saya harus melakukan apa? Bapak bilang saya harus hidup. Saya harus memulai kembali. Tetapi secara spesifik, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya harus pergi kemana? Saya harus bekerja apa? Saya sangat bingung, Pak. Tolong tunjukkan kepada saya jalan. Tunjukkan kepada saya langkah-langkah spesifik ini agar saya tahu dari mana saya harus memulai besok. Tuet! Kamu mulai sadar sekarang. Kamu tahu cara membenci musuh. Kamu tahu cara menyayangi orang tua. Kamu tahu cara melepaskan cinta yang tidak ada harapan lagi. Itu adalah tanda kebangkitan. Kamu bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan secara spesifik? Saya akan menjabarkan 2 hal besar yang perlu kamu lakukan segera. Itu tidak mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan. Ini agar kamu bisa mengangkat kepalamu dan hidup. Dengarkan baik-baik nasihat saya ini. Hal pertama, pergi untuk memulai kembali. Ini adalah langkah mundur untuk bertahan hidup. Pagi ini ayahmu mengusirmu. Dia mengucapkan kata-kata kejam, pergi menjauh dari pandangan saya. Anggap saja saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Kamu mendengarnya. Kamu merasa sakit, kamu merasa malu, tetapi tweet dari sudut pandang saya saat ini, itu justru satu-satunya jalan hidupmu. Kamu harus pergi. Kamu tidak bisa tinggal di desa Gyao Tui atau Tai Tui itu lagi, setidaknya tidak dalam 3 tahun. Tidak dalam 5 tahun ke depan. Mengapa? Karena opini publik di desa itu sangat kejam. Kamu tinggal, setiap langkah kamu keluar gang. Itu akan menjadi ratusan mata yang ingin tahu. Setiap kali ibumu pergi ke pasar, itu akan menjadi ribuan bisikan. Kehadiranmu di rumah itu saat ini, itu seperti duri tajam. Duri itu terus menusuk luka hati orang tuamu, itu membuat luka itu tidak akan pernah sembuh. Orang tua melihatmu, mereka melihat rasa malu. Mereka ingat pernikahan yang hancur itu, suasana keluarga akan mencekik. Suasana keluarga akan tegang. Itu bisa membuat ayahmu sakit lebih parah. Atau ibumu menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, anggap saja kata-kata pengusiran ayahmu itu adalah pembebasan. Pergi jauh, kamu masih muda, 26 tahun. Kamu memiliki gelar sarjana, kamu memiliki kesehatan, pergi ke selatan, pergi ke kawasan industri di Bindung, pergi ke Dong Nai.
atau pergi ke Tai Nguyen, kemana saja di mana tidak ada yang tahu wajahmu. Di sana, kamu adalah orang yang tidak dikenal. Tidak ada yang tahu kamu adalah pengantin yang dibatalkan pernikahan. Tidak ada yang tahu tentang klip itu. Kamu akan diizinkan hidup sebagai dirimu sendiri. Kamu akan diizinkan bernapas dalam suasana yang tidak ada penghinaan. Kamu harus mencari pekerjaan. Jangan malu dengan pekerjaan apapun. Bekerja sebagai buruh pabrik, bekerja sebagai staf kantor, bahkan bekerja sebagai pelayan. Asalkan itu adalah pekerjaan yang jujur. Hiduplah sebagai orang baru. Bekerja keras, menabung uang, dan yang paling penting, kirim uang kepada orang tuamu. Setiap bulan, kirim sedikit uang, disertai pesan yang menanyakan kabar kesehatan. Kamu tidak perlu pulang, tetapi kamu harus membiarkan orang tua melihat, meskipun anak perempuan mereka salah, dia tetap hidup dengan layak. Dia masih ingat orang tuanya. Dia sedang menebus kesalahan. Dia menebus dengan keringat. Dia menebus dengan air mata, bukan dengan kematian, bukan dengan kebejatan. Waktu dan jarak, itu akan menjadi obat penyembuh terbaik. Ketika kamu tidak lagi hadir di depan mata mereka, opini publik desa akan mereda. Mereka akan mencari cerita lain untuk digosipkan. Orang tuamu, ketika mereka tidak lagi dicemooh oleh siapapun, ketika mereka melihat anak mereka bekerja keras di tempat asing, kemarahan akan mereda, kasih sayang akan muncul kembali. Akan ada hari, ayahmu sendirilah yang akan menelepon. Dia akan bertanya, Natal ini kamu pulang tidak? Saat itulah kamu benar-benar diizinkan kembali. Hal kedua, melaporkan kejahatan. Ini adalah langkah maju untuk menuntut keadilan. Kamu bilang kamu tidak punya bukti. Kamu takut membuat keributan. Kamu takut orang tua semakin malu. Itu salah. Pemikiran itu adalah pemikiran orang lemah. Pemikiran itu adalah pemikiran yang membiarkan kejahatan. Kamu harus memahami hal ini dengan jelas. Dua pria itu. Dan pelaku penyebar klip. Mereka telah melakukan kejahatan serius. Menurut KUHP, tindakan menyebarkan klip panas, tindakan menyebarkan materi pornografi, tindakan yang menghina martabat dan kehormatan orang lain. Mereka dapat dihukum penjara yang sangat berat. Itu belum termasuk tindakan membius untuk berhubungan seks. Jika terbukti, itu bisa menjadi kejahatan pemerkosaan atau pelecehan seksual. Kamu tidak perlu membuat keributan di desa. Ini agar orang tua semakin sedih, kamu harus melakukan hal ini secara diam-diam. Tetapi harus dilakukan dengan tegas dengan lembaga penegak hukum sebelum kamu pergi jauh. Atau segera setelah kamu tiba di tempat tinggal baru, kamu harus menulis surat pengaduan. Kirimkan surat itu ke kantor polisi. Kirimkan surat itu ke Departemen Keamanan Siber. Atau kirimkan surat itu ke polisi tempat insiden itu terjadi di Hanoi. Di mana buktinya? Tepat di pesan dalam telepon tung. Jika kamu masih menyimpan. Atau jika kamu meminta seseorang mengambilnya kembali. Klip yang sedang beredar itu adalah buktinya. Petugas polisi. Mereka memiliki kemampuan profesional. Mereka akan melacak siapa akun palsu itu. Mereka akan melacak sumber penyebarannya. Dua rekan kerjamu yang lama, Hung dan Tuan, mereka tidak akan bisa menyangkal ketika dipanggil. Mengapa kamu harus melakukan hal ini? Bukan untuk mendapatkan tung kembali. Bukan untuk membersihkan nama di hadapan tetangga segera. Tetapi ini untuk menghukum orang jahat. Kamu harus menunjukkan kepada mereka, kamu bukanlah boneka. Kamu bukanlah boneka untuk mereka mainkan, lalu mereka hancurkan. Mereka telah merusak hidupmu. Mereka harus membayar harganya. Mereka harus membayar dengan tahun-tahun di penjara. Mereka harus membayar dengan karir yang hancur. Mereka harus membayar dengan rasa malu di hadapan keluarga mereka ketika keadilan ditegakkan, ketika mereka ditangkap. Saat itu, meskipun kamu tidak berbicara, masyarakat juga akan melihatmu lagi dengan mata yang berbeda. Orang akan melihat kamu adalah korban kejahatan, bukan gadis liar yang merekam klip sendiri lalu menyebarkannya di internet. Itulah cara kamu membersihkan rasa malu untuk orang tuamu. Itu adalah cara yang paling mendasar.
Itu adalah cara yang paling berkelanjutan tuet dua hal ini. Satu hal membutuhkan kesabaran pergi untuk memulai kembali. Satu hal membutuhkan keberanian. Saya tahu kamu sedang sangat lemah, tetapi kamu tidak punya pilihan lain. Kamu hanya punya dua jalan. Satu adalah mati atau hidup seperti sudah mati. Dua adalah bangkit dan berjuang. Saya yakin seorang gadis yang pernah lulus universitas, seorang gadis yang pernah memiliki pekerjaan yang layak sepertimu, kamu masih memiliki cukup kecerdasan dan kekuatan ini untuk memilih jalan perjuangan. Bisakah kamu melakukannya? Pak Tantowi, saya berterima kasih kepada Bapak. Bapak benar, saya sudah cukup menangis. Saya sudah cukup pengecut ingin mencari kematian. Tetapi kematian tidak menyelesaikan apa-apa. Mati berarti saya menerima kekalahan. Mati berarti saya membiarkan orang tua saya menanggung malu seumur hidup. Mati berarti saya membiarkan dua bajingan itu hidup tanpa malu. Mereka akan bersulang merayakan. Saya mendengarkan Bapak, saya tidak akan mati, saya akan hidup. Dan saya akan hidup dengan kehidupan yang berbeda. Tentang pergi jauh. Saya sudah memahaminya, Pak. Ayah saya mengusir saya, tetapi dia benar-benar membuka jalan hidup bagi saya. Tinggal di desa saat ini, saya akan mati perlahan dalam kedinginan. Saya akan pergi ke selatan. Saya punya teman lama. Dia bekerja di kawasan industri di Bindung. Saya akan menghubunginya. Saya akan meminta bantuannya untuk mencari pekerjaan. Saya akan bekerja sebagai buruh pabrik. Saya akan bekerja sebagai petugas kebersihan. Saya akan melakukan apapun ini untuk mendapatkan uang yang jujur. Saya akan mengirim uang kepada ibu. Ini agar ibu membeli obat untuk ayah. Saya akan membuktikan kepada ayah, anak perempuannya jatuh dari kuda, tetapi kakinya tidak patah. Anak perempuannya masih orang yang berguna. Anak perempuannya masih tahu cara berbakti. Saya yakin, suatu hari nanti, ayah akan memaafkan saya. Tentang Tung, saya melepaskannya. Analisis Bapak benar. Dia adalah pria. Dia tidak bisa melewati kejutan itu. Semakin saya memohon, semakin dia meremehkan. Saya tidak akan mengirim pesan. Saya tidak akan menelepon lagi. Saya akan menganggap nasib kami hanya sampai di situ. Saya berharap dia menemukan gadis lain. Gadis yang lebih baik dari saya. Gadis yang tidak memiliki masa lalu kotor seperti saya. Dan tentang dua bajingan itu. Pak Tantowi, Bapak telah memberi saya kekuatan. Saya tidak akan membiarkan mereka tenang. Saya selalu berpikir, saya adalah gadis yang berdosa. Oleh karena itu, saya tidak berani menuntut. Tetapi Bapak benar, saya adalah korban. Mereka telah merusak hidup saya. Mereka harus membayar harganya. Besok saya akan menulis surat pengaduan. Saya masih menyimpan pesan-pesan pelecehan mereka di masa lalu. Saya akan mencari segala cara ini untuk menyimpan bukti klip itu. Saya akan mengirimkan surat pengaduan ke polisi. Saya akan melaporkan perilaku bejat mereka. Meskipun saya harus menghadapi mereka di pengadilan, meskipun saya harus membuka lagi bekas luka yang menyakitkan ini, saya ikhlas. Asalkan saya melihat mereka diborgol. Asalkan saya melihat mereka dihukum oleh hukum. Saya harus menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Ini agar tidak ada gadis lain yang dicelakakan oleh mereka seperti saya. Pak Tantowi, hari ini saya datang ke sini. Saya membawa jiwa yang sudah mati. Tetapi sekarang saya pulang. Saya merasa saya sudah hidup kembali setengahnya. Jalan di depan masih sangat gelap. Saya tahu saya akan kesepian.
Saya tahu saya akan kesulitan di tempat asing, tetapi saya akan pergi. Saya akan pergi untuk mencari cahaya kembali bagi hidup saya. Saya berterima kasih kepada Pak Tantowi. Terima kasih Bapak tidak meremehkan saya. Terima kasih Bapak tidak memarahi saya seperti orang lain. Tetapi Bapak mengulurkan tangan. Bapak menarik saya dari jurang. Nasihat Bapak, saya akan membawanya. Nasihat itu akan menjadi bekal bagi kehidupan baru saya. Saya berjanji kepada Bapak, saya akan hidup dengan baik. Saya akan hidup dengan layak. Ini agar tidak menyia-nyiakan kebaikan Bapak. Ini agar suatu hari nanti saya bisa mengangkat kepala. Saya akan kembali untuk meminta maaf kepada orang tua saya. Tweet! Saya duduk di sini. Saya mendengarkan kamu mencurahkan isi hati. Saya mendengarkan setiap isak tangismu tentang kekejaman keluarga pria. Hati saya juga sakit. Mengerti bagi seorang wanita. Rasa sakit dikhianati dan dihina oleh orang yang paling dicintai. Itu bahkan lebih mengerikan daripada rasa sakit dikutuk oleh masyarakat. Karena itu adalah orang yang kamu percayai sepenuhnya. Itu adalah orang yang ingin kamu sandarkan seumur hidup. Kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa cinta begitu rapuh? Mengapa 2 tahun kasih sayang tidak bisa mengalahkan satu klip 60 detik? Mengapa dia tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan? Tuyet, saya harus mengatakan ini dengan jujur, meskipun itu sangat menyakitkan. Ini agar kamu melihat kenyataan. Ini agar kamu mengurangi menyalahkan diri sendiri. Ini agar kamu mengurangi harapan palsu. Kamu harus memahami psikologi pria. Terutama pria di pedesaan yang menjunjung tinggi ideologi tradisional dan harga diri seperti Tung. Klip itu bukan bukti perselingkuhan biasa. Jika kamu hanya pergi, minum kopi, atau hanya mengirim pesan genit dengan orang lain, mungkin dia akan cemburu, dia akan marah, tetapi dia akan memaafkan karena cinta 2 tahun. Namun, klip ini merekam adegan kamu berhubungan seks berkelompok dengan 2 pria. Gambar itu, kenyataan itu adalah pukulan langsung, pukulan yang kejam, pukulan yang menghantam naluri kepemilikan dan harga diri seorang pria di matanya saat itu. Citra istri yang baik-baik hancur total, digantikan oleh obsesi, digantikan oleh jijik fisik. Pria, mereka bisa memaafkan kecerobohan. Mereka bisa memaafkan kekurangan. Tetapi mereka sangat sulit, bahkan mungkin mereka tidak bisa memaafkan kekotoran fisik. Apalagi ketika itu terekspos. Apalagi ketika itu telanjang. Apalagi ketika itu berkelompok seperti itu. Dia memblokir nomor, dia kejam, keluarganya menuntut kembali mahar. Semua tindakan itu adalah reaksi dari rasa sakit yang mendalam. Itu adalah reaksi dari rasa malu yang mendalam. Mereka merasa dibohongi. Mereka merasa mereka hampir membawa rasa malu ke rumah. Mereka bereaksi ekstrim. Ini untuk melindungi kehormatan mereka. Ini untuk menyangkal hubungan denganmu secepat mungkin. Jangan mencoba menghubungi lagi. Jangan menelepon. Jangan mengirim pesan. Jangan memohon lagi. Semakin kamu melakukannya, semakin kamu merendahkan diri sendiri, semakin kamu membuat mereka lebih jijik, semakin kamu membuat mereka lebih muak padamu. Keheningan dan kekejaman Tung. Itu adalah jawaban yang paling jelas. Hubungan ini telah berakhir. Dan hubungan ini berakhir dengan kejam. Hubungan ini tidak bisa disambung kembali. Kamu sedih karena kehilangan suami. Saya mengerti. Tetapi sekarang kamu sedang menghadapi risiko yang lebih besar, yaitu kehilangan tempat berlindung terakhirmu. Kamu bilang orang tuamu malu. Ayahmu mengalami tekanan darah tinggi. Ibumu menangis pingsan dan pagi ini. Pagi ini kamu bilang ayahmu sudah mengusirmu. Tolong ceritakan kepada saya tentang pagi ini. Setelah 2 hari mengurung diri di kamar, setelah keluarga pria mengembalikan mahar, setelah mereka memutuskan hubungan, apa keputusan orang tuamu terhadapmu? Mengapa kamu harus naik mobil ke sini dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Kata-kata ayahmu, pergi kemana saja menjauh dari pandangan saya. Apakah itu